kereta kita, Kak. Banjir bandang dan tanah longsor 25 November 2025 menghantam hampir di seluruh wilayah Tapanuli. Dampaknya sangat luas. Sedikitnya 1.180. 9 orang tewas, 141 orang hilang, dan 5.542 orang terpaksa mengungsi di seluruh Sumatera. Angka-angka ini mencerminkan bukan hanya intensitas hujan, tetapi konsekuensi nyata dari pembiaran kerusakan ekologis. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan hulu sungai yang berada di dalam dan sekitar hutan Batang Toru dan hutan Angkola mengalami tekanan luar biasa akibat aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat, ekspansi perkebunan, serta operasi perusahaan ekstraktif. Pembukaan hutan dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan fungsi lindung kawasan, sehingga menghilangkan tutupan vegetasi yang selama ini berperan penting dalam mengatur tata air dan menjaga stabilitas tanah. Pada pertengahan Januari, kami merencanakan untuk melakukan survei pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Dilakukan dengan menyusuri alur sungai dari hilir hingga ke hulu di dalam kawasan hutan. Survei ini bertujuan untuk melihat secara langsung tingkat kerusakan hutan dan perubahan bentang alam akibat bencana. Untuk itu kami harapkan kepada adik sekalian untuk tetap waspada, hati-hati di jalan. Apapun ceritanya, keselamatan adalah yang paling utama. Ya. Pengambilan data di sepanjang aliran sungai seperti tebing runtuh, endapan material, dan potensi bencana susulan. Satu titik longsor di sempadan sungai. Terdapat 2 daerah di Tapanuli Selatan yang menjadi tujuan berdasarkan persamaan tipikal bencana, yaitu Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Toru. 2 lokasi ini memiliki kesamaan tipikal bencana berupa banjir bandang dengan hulu sungai berada di dalam wilayah hutan lindung. Jenis material yang dibawa juga memiliki kesamaan seperti gelondongan kayu, batu, pasir, dan lumpur. Rabu, 21 Januari 2026. Setelah berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa Tolang Julu, tim mulai melakukan survei, berjalan menyusuri hulu sungai Siondop untuk melihat dan mendata kondisi di dalamnya. Penelusuran dilakukan hingga masuk ke dalam wilayah hutan lindung. Survei yang dilakukan di wilayah ini menggunakan metode pengamatan langsung dan pengamatan menggunakan drone untuk jangkauan yang lebih luas. Hasilnya didapatkan data, 85 titik longsor teramati secara langsung dan menggunakan drone. Ini dia sumbatan di sungai, material kayunya seperti ini berada di badan sungai. 1 titik sumbatan kayu di badan sungai yang membentuk sebuah bendungan, sehingga aliran air akan tersumbat. 1 titik potensi longsor susulan yang ditandai dengan retakan tanah ekstrim yang dapat runtuh saat dipicu hujan lebat. Selain itu, banyak bukaan lahan di lereng terjal dengan kemiringan 30-40 derajat baik di wilayah APL maupun hutan lindung. Ini membuktikan bahwa lemahnya sistem pengawasan oleh pemerintah terhadap potensi bencana. Tahun 2012 juga pernah terjadi banjir bandang di wilayah ini. Artinya, bencana akan terus terjadi selama wilayah hulu rusak tanpa adanya pengawasan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui UPT KPH 10 Padang Sidimpuan harus dimintai pertanggungjawaban atas pembiaran kerusakan hutan di wilayah kerja mereka, termasuk juga BPBD Tapanuli Selatan, yang seharusnya melakukan mitigasi bencana sebagai bentuk tugas dan tanggung jawabnya. Peran Dinas Lingkungan Hidup. Tapanuli Selatan juga dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Data resmi pemerintah, terdapat 52 rumah hancur total, 37 hektar sawah tertimbun lumpur, pasir, dan kayu. Ini gimana nih, anak pohon besar nih melintang di sungai ini kayaknya
menurutmu ini tumbang alami atau terseret dari atas? Ini pohon ini awalnya dia ada di tebing karena dia datang banjir, tanah terkikis, pohon juga dari itu tumbangnya, Pak. Artinya sempadan sungainya, pinggiran sungai itu melebar ya? Iya, iya, betul Bang, betul Bang. Jadi Lebar sekitar adalah Bang 5 meter. Jadi kayu-kayu yang hanyut waktu banjir bandang di sini itu kemungkinan kayunya dari pinggiran sungai, gitu. Kemungkinan itu dari dulu ada mungkin dari apa lah Bang? Dari atas ada pembalakan liar ataupun kayunya dia yang sudah lama dia ditebang karena ada banjir dia Hanyut. hanyut ke bawah. Satu. Jembatan gantung yang putus akibat dari banjir ini merupakan akses ke kebun masyarakat. Untuk sementara mereka menggunakan tali penyeberangan seperti ini. Berarti dengan banjir ini hancur. Jadi selama aku tidak menaikkan mak. Dengan banjir sudah ikon ini. Berarti airnya lebih berat sana ya tidak. Tentang macam Rodi. Sudah muat airnya di terjemahkan ini. Anggo ayu enggak kira-kira asal itu enggak. Ada warna di oban IT. Tepi-tepi di pangan IT. Tepi-tepi air. Oh, kira-kira menurut muda, ada nggak kehidupan lahan itu? Oh, itu nggak dong deh. Karena cuma perkiraan dengan pinggir-pinggir sungai orang. Terbawa banjir, maka ada hanyut deh. Ada ini. Ayo nomor bayu kali kan? Oh, ini kegunaan muda iya teh. Belajar kan? Oh, ada gitu. Dia naikin enggak kayu 24 kon jadi arang teh. Dari material banjir. Kan di kebun muda ini. Dari tepi-tepi kon, tepi-tepi kon bakar dia lah. Kamar bayu kali ini. Berarti bat tapi si nagi bakar muda itu. Tidak, bat deh. Nomor tidak sama-sama ini kan nomor tidak. Tidak, emang kebun dia. Tumpukan material kayu di percabangan Sungai Siondok dengan Sungai Aik Sibontar. Di hulu Sungai Garoga, kawasan hutan Batang Toru runtuh bukan hanya oleh longsor, tetapi oleh kelalaian yang disengaja. Lereng-lereng hutan terbuka, tanah kehilangan daya ikat, dan sungai berubah menjadi jalur lumpur dan kayu. Jadi ngambil apa itu? Ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah potret kegagalan pengelolaan hutan di hadapan mata negara. Namun kerusakan terbesar datang dari ekspansi perkebunan sawit. Satu alat berat
jenis ekskavator sudah di police line sebagai barang bukti, diduga milik perusahaan yang membuka hutan di hulu Sungai Garoga. Korporasi terus merangsek ke kawasan hulu dan sempadan sungai. Batas kawasan dilanggar, aturan diabaikan, dan tutupan hutan dikorbankan atas nama investasi. Lemahnya pengawasan dan pembiaran yang sistematis menjadikan hukum kehilangan makna. Pasca bencana, yang hilang bukan hanya tutupan hutan. Batang Toru adalah satu-satunya habitat orangutan Tapanuli, spesies kera besar paling langka di dunia. Pertemuan sungai dari arah desa Muara Sibuntuon masuk ke Sungai Garoga, dan ini ke hulunya ke desa Sibiu-biu. Hulunya Sungai Garoga di tengah hutan sana. Di sini dulu kemarin sebelum banjir ada jembatan gantung. Ini pondasinya sampai sana. Sekarang hancur, hanya tinggal pondasi. Longsor dan pembukaan lahan memutus koridor satwa, menghancurkan sumber pakan, dan memaksa satwa liar keluar dari habitat alaminya. Konflik manusia dan satwa meningkat, sementara kepunahan semakin dekat. Halo kawan-kawan, akhirnya kami sampai ke desa Sibiu-biu di Tapanuli Tengah, di hulunya Sungai Garoga. Guys, sampai kita guys. Ini dia, perkampungannya nggak seberapa ramai. Di dalam lebih ramai, Bang. Harusnya ya, di dalam lebih ramai pemukimannya. Ini keadaan perbukitan di desa Sibiu-biu. Ya, terlihat tuh buka lahan baru, sementara di sungai di bawahnya adalah Sungai Garoga nih. Jadi kayu-kayu yang hanyut ke hilir sungai itu sebagian berasal dari tempat yang seperti ini, teman-teman. Banyak buka lahan. Efeknya banjir kemarin tuh, lihat pohon durian, dia pada mati karena ini tanah ini campur lumpur dan pasir panas, sehingga efeknya ke tumbuh-tumbuhan. Durian salah satunya yang terdampak, padahal itu lagi musim durian kemarin. Hutan Batang Toru juga menyimpan keanekaragaman hayati lain yang tak tergantikan. Ketika hutan runtuh, yang punah bukan hanya pohon, tetapi sistem kehidupan yang menopang air, iklim mikro, dan keselamatan manusia di hilir. Longsoran yang sangat besar di tepi sungai di daerah desa Sibiu-biu. Pantauan dari drone tadi, tidak jauh dari longsoran ini adalah desa Sibiu-biunya. Ada kuburan juga yang hanyut, ada juga warga kita. Cuma warga kita kemarin pas kami kan 3 harinya, hari Kamis baru keluar dari sini, nggak bisa lewat sungai Pak kemarin. Jadi kemarin ada yang dapat hari Rabu katanya. Ini uang. Jadi ini sementara ini penerangan warga gimana? Pakai apalah, gensi masing-masing. Ada juga kemarin ada ini dikasih tenaga surya dari Kemensos, itu pun nggak bisa seberapa itu. Di sini kemarin 2 untuk Lampu jalan aja berarti ya. lampu jalan, kalau untuk rumah nggak ada. Dokumenter ini adalah tudingan dan peringatan keras. Selama negara gagal menegakkan hukum, selama korporasi dibiarkan merusak tanpa konsekuensi, dan selama keanekaragaman hayati diperlakukan sebagai korban sampingan pembangunan, Batang Toru akan terus runtuh. Bencana ini bukan kecelakaan, ini adalah hasil dari pilihan kebijakan.
Banjir bandang di hulu Sungai Garoga telah menyebabkan kerusakan signifikan pada kawasan hutan Batang Toru. Banjir bandang di hulu Sungai Garoga telah menyebabkan kerusakan signifikan pada kawasan hutan Batang Toru. Pada survei yang dilakukan ini terdapat 245 titik longsor di sepanjang Sungai Garoga yang mengarah ke arah dalam hutan Batang Toru. Jumlah longsor yang cukup banyak menunjukkan tingginya tingkat kerentanan lereng, terutama pada daerah dengan bukaan lahan. Bukaan lahan yang cukup masif ini dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan untuk perkebunan kelapa sawit, merusak sistem hidrologis pada kawasan hutan. Kerusakan jembatan dan adanya sumbatan kayu di sungai meningkatkan risiko bencana lanjutan serta menghambat aktivitas masyarakat. Terdapat potensi longsor susulan yang perlu diantisipasi, terutama pada musim hujan. Diperlukan langkah penanganan segera dan terintegrasi oleh pemerintah untuk mengurangi risiko lanjutan. Berdasarkan hasil survei ini, kami merekomendasikan untuk dilakukan mitigasi dan pencegahan lintas instansi pemerintah. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara agar melakukan penguatan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan di kawasan hutan. BPBD Tapanuli Selatan agar melakukan penyusunan sistem peringatan dini bencana, memitigasi potensi bencana, serta edukasi dan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat di wilayah rawan. Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan agar melakukan inventarisasi titik longsor, erosi dan sedimentasi sungai, mengidentifikasi bukaan lahan ilegal dan berisiko di kawasan APL, pemetaan kerusakan sempadan sungai dan daerah resapan, analisis perubahan tutupan lahan di kawasan APL pasca bencana. Diperlukan usaha untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air agar sistem hidrologi alami berfungsi, agar tidak terjadi bencana berulang yang merugikan ekosistem hutan maupun peradaban manusia.